Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok G ingin mempresentasikan tentang perlengkapan kantor dan peralatan kantor mata kuliah praktik perkantoran. Perkenalkan, nama saya Safira Irsalina dari kelas 21 3B07. Di sini, saya juga ingin memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Lilis Fitrianti Sinaga, Yohanda, dan juga Santi Widayanti. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang peralatan kantor. Peralatan kantor merupakan benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan sehari-hari oleh pegawai tata usaha, dan juga alat-alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pekerjaan pelaksanaan kantor sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu komputer. Pada awalnya, fungsi komputer hanya digunakan sebagai alat hitung aritmatika, tetapi sekarang penggunaan komputer memiliki multifungsi. Manfaat komputer yaitu 1. Media untuk mempermudah pekerjaan, yang kedua, media untuk mencari informasi, yang ketiga, sebagai sarana penunjang pendidikan, yang keempat, sebagai media komunikasi, yang kelima, media hiburan, dan yang keenam, sebagai lahan usaha. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu printer. Printer berasal dari kata print yang dalam bahasa Indonesia berarti cetak. Dalam dunia komputer, printer termasuk perangkat keras yang menyajikan referensi tulisan atau grafis pada sebuah kertas atau media semacamnya. Jenis-jenis printer yaitu 1. Printer inkjet merupakan perangkat printer yang menggunakan tinta cair dengan berbagai warna. Yang kedua, printer laserjet merupakan printer yang hanya dapat mencetak dokumen dengan satu warna saja karena merupakan printer yang mempergunakan tinta serbuk. Yang ketiga, ada printer domatrik, yaitu printer yang sering kita lihat di supermarket maupun minimarket untuk mencetak struk hasil pembelian. Fungsi printer ada 5. Yang pertama, mencetak dokumen. Yang kedua, mencetak foto. Yang ketiga, printer juga berfungsi sebagai scanner dengan mencetak banner dan spanduk. Yang keempat, mencetak stiker dan sablon, serta yang kelima sebagai scanner. Kita masuk ke poin keempat, yaitu mesin absensi. Mesin absensi merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kehadiran karyawan. Mesin absensi biasa juga disebut dengan mesin fingerprint, mesin absen, atau mesin ceklok. Fungsi mesin absensi. Mesin absensi sangat bermanfaat bagi perusahaan karena kemampuannya untuk memudahkan pelacakan hadir atau tidaknya karyawan dan mendapat data akurat tentang kehadiran karyawan di perusahaan tersebut. Kita masuk ke poin kelima, yaitu mesin faksimil. Mesin faksimil merupakan alat telekomunikasi yang memang hampir digunakan di setiap kantor karena fungsinya sangat berguna untuk melancarkan pekerjaan operasional yang kita lakukan di kantor. Berikut fungsi dari mesin faksimil, yaitu 1. Mengirimkan dokumen cetak, yang kedua, menerima dokumen cetak, yang ketiga, multifungsi sebagai telepon. Poin selanjutnya yaitu kotak arsip. Arsip merupakan bagian terpenting dari perjalanan yang merekam berbagai peristiwa atau momentum tertentu. Fungsi kotak arsip ada 3, yaitu sebagai tempat menyimpan arsip sehingga tampak rapi, yang kedua, memudahkan dan mempercepat proses pencaharian, dan yang ketiga, menghindarkan arsip dari kerusakan. Saya Lilis Fitrianti Sinaga. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Safira Irsalina. Di sini saya akan membahas poin-poin yang berikutnya, antara lain ada kursi kantor. Kursi kantor biasanya dibuat dengan desain yang khusus untuk menjaga kenyamanan dalam bekerja. Ketinggian kursi kantor ini biasanya itu diatur. Juga ditambahkan dengan sandaran atau bantalan dengan bahan busa. Kemudian ada lemari arsip. Lemari arsip digunakan untuk menyimpan berbagai jenis berkas, dan lemari arsip ini bisa menggunakan filing cabinet yang memiliki beberapa laci yang bisa digunakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada pesawat telepon.
Pesawat telepon ini gunanya untuk menyampaikan pesan berupa suara. Pesawat telepon ini juga dapat menyambungkan atau mengalihkan ke telepon yang lain. Kemudian ada mesin hitung uang. Mesin hitung uang ini biasanya digunakan dalam kantor perbankan. Alat ini digunakan untuk menghitung uang dengan cepat dan teliti. Alat ini juga bisa memperkecil risiko kesalahan dalam menghitung uang. Kemudian ada mesin scanner. Mesin scanner ini gunanya untuk memindai objek lalu menyimpan ke dalam media penyimpanan. Mesin scanner memiliki kesamaan dengan mesin fotokopi. Namun perbedaannya, mesin fotokopi langsung mengeluarkan hasil cetak dari pemindaian tersebut, sedangkan mesin scanner untuk menyimpan hasil tersebut. Kemudian ada proyektor atau LCD. Alat ini digunakan untuk memproyeksikan tulisan, gambar, dan video pada media yang memiliki permukaan datar, misalnya tembok. Alat ini membantu presentasi ketika rapat kerja di dalam kantor. Kemudian ada jaringan internet. Jaringan internet ini sangat diperlukan biar komputer bisa terhubung dengan kapan saja. Kemudian ada alat sortir. Alat sortir ini untuk mempermudah, meringankan, dan mempercepat pekerjaan dalam memisahkan surat-surat tersebut. Kemudian ada map. Map biasanya dibuat dari berbagai bahan baku. Bisa dari plastik, kertas manila, bopalo, dan sebagainya. Ciri-ciri map terbagi 4 jenis, antara lain 1. Stop map. Jenis ini yang memiliki kuping penutup di bagian tepinya. Yang kedua ada selector. Selector ini jenis map yang memiliki pejepit di bagian tengah. Jika menggunakan map ini, maka perlu melubangi arsip dengan prevokator, lalu dikaitkan dengan penjepit. Kemudian ketiga ada folder. Folder jenis map tidak memiliki kuping penutup atau penjepit. Keempat ada hanging folder. Hanging folder adalah jenis map ini memiliki penggantung. Map ini bisa digantung pada laci peling kabinet yang memiliki penjepit. Kemudian ada perfokator, yaitu alat untuk melubangi kertas. Kebanyakan lubang perfokator adalah diameter 5 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanda dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya ingin menjelaskan tentang perlengkapan kantor, yaitu flash disk. Alat ini berfungsi untuk menyimpan data-data digital selain di komputer. Selain untuk media penyimpanan, juga berfungsi untuk memindahkan data-data digital dari komputer satu dengan komputer lainnya. Perlengkapan kantor yang berupa flash disk ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Selanjutnya, tempat kartu nama. Kartu nama merupakan benda kecil yang berguna sebagai media promosi dan sekaligus sebagai kartu identitas yang mewakili perusahaan. Selain dapat dibawa kemana-mana untuk menjalin relasi, kartu nama biasanya juga selalu ada di meja kantor dengan wadah khusus. Tempat kartu nama bisa beragam bentuk dan bahan yang digunakan, mulai dari bahan mika, kayu, logam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kop surat. Bagi perusahaan yang ingin perusahaannya berkembang dan maju terus, kop surat menjadi salah satu perlengkapan kantor yang harus disediakan guna memenuhi kebutuhan korespondensi kantor. Kop surat selain bisa sebagai alat untuk menunjukkan identitas perusahaan, perlengkapan ini juga efektif digunakan sebagai media promosi melalui surat. Amplop. Amplop menjadi salah satu perlengkapan kantor yang berguna untuk membungkus surat. Selain berfungsi sebagai
pembungkus amplop ini juga bisa digunakan sebagai media promosi dan meningkatkan citra perusahaan melalui surat. Amplop yang difungsikan sebagai branding usaha biasanya akan dibuat dengan desain yang menarik, agar mampu memunculkan kesan yang baik bagi penerimanya. Berbagai bahan dan bentuk bisa dieksplorasi agar mampu tampil beda dengan amplop yang dimiliki perusahaan lain. Stop map. Stop map merupakan salah satu perlengkapan yang digunakan untuk menyimpan kertas ataupun dokumen agar tidak terlipat atau tertekuk. Stop map atau yang sering disebut dengan sebutan map atau folder juga bisa digunakan untuk mengklarifikasikan setiap dokumen berdasarkan kategori yang berbeda. Perlengkapan ini sangat membantu mengorganisir kertas dokumen. Stop map biasanya terbuat dari kertas tebal yang juga bisa difungsikan sebagai cover sebuah dokumen. Stempel merupakan perlengkapan kantor yang digunakan sebagai alat pengesahan pada berbagai transaksi dan korespondensi perusahaan. Stempel ini memiliki peran penting untuk menunjukkan atau mewakili identitas perusahaan. Sebagai alat penguat keputusan pimpinan perusahaan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban, ada berbagai bentuk stempel yang digunakan, mulai dari bentuk bulat, bentuk oval, bentuk kotak, maupun bentuk bebas. Itulah beberapa perlengkapan kantor yang sering digunakan di dunia kerja untuk memenuhi kebutuhan kertas di kantor kamu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Santi Yudayanti. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam perlengkapan kantor. Yang pertama, kertas. Kertas merupakan salah satu perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menulis, mencetak, maupun menggambar. Bagi perusahaan, kertas memiliki banyak kegunaan sehingga kertas hampir menjadi kebutuhan pokok untuk menopang aktivitas kantor. Kertas yang umum digunakan perlengkapan kantor ini biasanya jenis HVS, ukuran A4, dan folio, dengan ketebalan mulai dari 700 sampai 100 gram. 2. Pensil dan penghapus. Pensil merupakan salah satu perlengkapan kantor yang dapat digunakan sebagai sarana menulis maupun menggambar untuk mengungkapkan beberapa ide ataupun gagasan di kertas. Sifatnya yang fleksibel, mudah digunakan dan dihapus. Pensil sering dipakai dalam perencanaan yang belum final atau sementara. Berbagai pemikiran yang ada bisa diungkapkan di atas kertas dan dapat dihapus jika tidak diperlukan. Ada banyak jenis dan ukuran pensil yang bisa digunakan. Secara umum, pensil yang sering dipakai adalah yang berukuran HB dan 2B. Perbedaan ukuran ini terletak pada pekat tidaknya goresan yang dihasilkan, misal desain dan arsitek. Beberapa perusahaan yang ada menggunakan pensil jenis mekanik yang memiliki ukuran ketebalan yang stabil. Ketiga, pulpen. Pulpen berasal dari bahasa Belanda yang berarti pulpen, adalah peralatan yang sering digunakan untuk menulis di atas kertas. Alat ini berupa mata pena yang berujung tajam yang dilengkapi pegangan berisi kantong tinta, bisa diisi kembali. Dalam perkembangannya, alat tulis ini tersedia dengan berbagai varian seperti pulpen foundation, pulpen ballpoint, pulpen gel, pulpen rollable, dan pulpen text point. Masing-masing varian pulpen memiliki tingkat harga dan kualitas yang berbeda. Beberapa kalangan pebisnis pulpen bisa menjadi salah satu dapat meningkatkan citra personal. Tipex, sebuah alat lazim yang digunakan untuk menghapus tulisan di atas kertas yang ditulis dengan pulpen atau hasil printout. Tipex ini dikemas dalam botol kecil dengan botol meruncing yang juga berfungsi sebagai landasan untuk menghapus. Yang kelima, penjepit kertas. Penjepit kertas atau yang sering disebut paperclip adalah perlengkapan kantor yang berguna untuk menyatukan lembaran kertas dalam jangka waktu sementara.
Paperclip memiliki bentuk kecil dengan beragam warna dan mudah dilepas. Selain paperclip yang terbuat dari kawat yang dibengkokkan, ada juga jenis penjepit kertas lain yang digunakan untuk menyatukan kertas dengan jumlah yang lebih banyak. Sekian presentasi dari kelompok G. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.